kembali lagi bersama aku dari Rizan. Video kali ini aku bakal bahas mengenai seminar penelitian akuntansi, yaitu mereview dan analisis kritis artikel yang berjudul penelitian ini adalah analisis fraud Pentagon dalam mendeteksi potensi financial statement fraud. Yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Yang pertama, motivasi atau isu penelitian. Terdapat beberapa perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan yang sesuai kriteria. Salah satu penyebabnya yaitu tindakan kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh manajemen untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun golongan. Lalu yang kedua adalah research gap. Selanjutnya, research gap atau kecurangan merupakan tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui sesungguhnya bahwa kekeliruan dapat mengakibatkan timbulnya manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain. Menurut Association of Certified Fraud Examiners pada tahun 2016. Selanjutnya, fenomena. Kasus yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu bukti bahwa adanya kegagalan audit atas laporan keuangan. Fungsi auditor eksternal dinilai belum mampu mendeteksi dan mencegah adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Dilihat dengan fakta dalam sebuah fenomena bahwa adanya kegagalan audit atas laporan keuangan. Fungsi auditor eksternal dinilai belum mampu mendeteksi dan mencegah adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Dilihat dengan fakta dalam sebuah fenomena bahwa adanya praktik manajemen laba menurut Kompas.com yang menimpa pimpinan puncak Toshiba Corporation dalam skandal penggelembungan keuntungan perusahaan sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat selama beberapa tahun. Dengan temuan yang dirilis tahun 2015, Toshiba harus menyatakan kembali atau restate keuntungan pada laporan keuangan. Dalam kasus tersebut, manajemen perusahaan Toshiba melakukan penggelembungan untuk mempertahankan keuntungan perusahaan agar pemegang saham tetap mempercayai saham yang ditanamkannya. Selanjutnya, kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian, research gap, dan fenomena dengan baik. Selanjutnya, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri, keefektifan pengawas, pergantian auditor, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CEO secara bersama-sama berpengaruh terhadap financial statement fraud. Kritik bagian ini peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Novelty hanya tersirat secara implisit. Selanjutnya, apa tujuan dari penelitian ini? Yang pertama, untuk mengetahui stabilitas keuangan berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Yang kedua, untuk mengetahui tekanan eksternal berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Yang ketiga, untuk mengetahui target keuangan berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Selanjutnya, apa kontribusi dari penelitian ini? Dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan fraud Pentagon dan potensi financial statement fraud yang mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Lalu selanjutnya, peran auditor menjadi lebih penting terhadap mendeteksi dan mencegah segala bentuk tindakan kecurangan. Kesimpulan dari penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh dari pressure atau target keuangan, stabilitas keuangan, dan tekanan eksternal. Opportunity, yaitu pengaruh sifat industri dan ketidakefektifan pengawasan. Rationalization, yaitu pergantian auditor. Capability, yaitu pergantian direksi, dan arrogance, yaitu jumlah foto yang terpampang, hubungan politik, dan dualisme jabatan terhadap kecurangan laporan keuangan dalam perusahaan. Oke, cukup sekian video aku kali ini. Semoga ilmu yang aku berikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.